Namanya kejahatan atau semangat atau spirit kejahatan itu bisa berada di ras apapun ya. Yang namanya pengkhianat itu ternyata juga bukan dari orang Tionghoa ya, dalam lingkup pemerintahan atau pejabat ya. Kebanyakan itu bukan orang Tionghoa. Dan ternyata pengkhianat itu ya banyakan ya dari orang-orang yang disebut suku aslinya gitu. Nah, tentu hal ini saya baru tahu beberapa tahun terakhir ini ya, terutama dari medsos, dan terus terang aja saya terkejut gitu. Ternyata yang merusak negara ini ya mereka-mereka sendiri sebenarnya, dan orang Tionghoa itu selalu yang dijadikan kambing hitam, difitnah. Bung Karno mengatakan kita ini sekarang sudah merdeka, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kita itu nanti dijajah kembali oleh beberapa elit bangsa kita sendiri. Dan kalau itu terjadi, perjuangan kita lebih berat. Karena kita berhadapan dengan bangsa sendiri. Kalau berhadapan dengan bangsa asing, lebih mudah. Dengan bangsa asing itu enak. Karena kulitnya warnanya lain, hidungnya lain, matanya biru, rambutnya pirang. Tapi kalau kita berhadapan dengan bangsa kita sendiri, gimana wajahnya sama semua? Nah, apa yang diartikan? Siapa yang menjajah? Ya suatu elit yang karakteristiknya dua sekaligus, yaitu menjadi pengkhianat bangsa, dan kedua, mereka mau melakukan hal itu oleh karena seluruh pikirannya sejak awal sudah korup. Ratusan tahun lamanya Indonesia itu dihisap oleh negara-negara utara. Bukan hanya Indonesia, semua negara-negara kulit berwarna. Sehingga Barat menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai keuangan dan perdagangan sampai sekarang. Nah, sekarang didikte oleh IMF, oleh Bank Dunia. Negeri yang begini kaya diubah menjadi negara pengemis sekarang, Indonesia. Karena tidak adanya karakter pada elit. Yang ditulis oleh bukan orang sembarangan, Dr. Bradley Simpson, Direktur Arsip Nasional Amerika Serikat yang punya akses terhadap dokumen-dokumen otentik asli semua ya. Dia dikutip oleh macam-macam orang. Saya akan menyebut 3 yang semuanya menyebut, yaitu Jeffrey Winters, Bradley Simpson sendiri yang melakukan penelitian, plus wartawan sangat terkenal John Pilger. Sejak tahun 1967, bulan November 1967, diadakan konferensi di Jenewa, diprakarsai dan dibiayai oleh Time Life Corporation. Di sana delegasi Indonesia dipimpin oleh Pak Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Adam Malik. Mereka adalah pimpinan yang tertinggi untuk kalau tidak mereka tidak mau bicara. Tetapi di bawahnya itu kan tim ekonomi, karena yang dibicarakan ekonomi itu lengkap sekali. Yeah. Wijoyo, Didi Sastro, Muhammad Sabti, Subroto, Emerson, semuanya lengkap dan sudah menteri semua. Tetapi counterpartnya tidak ada menterinya. Counterpartnya itu Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan pengusaha-pengusaha besar raksasa di bawah pimpinan David Rockefeller. Nah, kemudian sebelum itu nanti saya ulas peran CIA. CIA mempunyai salah satu pemimpin wanita yang namanya, atau eksekutif wanita yang namanya Claudia Martin. Claudia Martin memberi perintah kepada John Perkins, seorang pegawai dari perusahaan swasta di Portland yang namanya perusahaan itu Main, MIN. Tapi itu cuma kedok. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya,
membangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Katakan bahwa proyek ini akan meningkatkan PDB tanpa peduli siapa yang menikmati. Katakan juga bahwa PDB bisa naik oleh satu proyek saja yang besar. Oleh karena definisinya memang demikian. Buat pengusaha yang terkait senang dengan memberikan komisi, imbalan lain, dan kenikmatan-kenikmatan lain, antara lain fallback position. Kalau kesulitan di Indonesia akan ditampung di IMF, World Bank, dan sudah ada buktinya kan. Ya. Nah kalau utang menjadi permanen dengan cari lubang tutup lubang, Indonesia akan menjadi target yang empuk kalau Amerika Serikat membutuhkan favors, termasuk basis-basis militer, suara PBB atau akses pada minyak, dan sumber daya alam lainnya. Yang mengatakan ini semua bukan saya. Yang mengatakan ini John Perkins dalam bukunya The Confessions of an Economic Hitman, ditambah Brad Simpson segala macam. Tersandra sebenarnya. Nah, oleh sebab itu cara menyelesaikan itu bukan berkampanye. Besok kalau saya jadi gubernur Papua, saya selesaikan Freeport. No. Mereka punya dokumen, sekarang tidak bisa. Kata divestasi 51%, oke. Mereka sehari bilang oke, 2 hari kemudian bilang tidak. Sampai sekarang. Prof Mahfud, saya nanya dikit. Dokumen yang menyandera kita itu dokumen apa? Dalam soal Freeport. Dalam soal Freeport. Satu dokumen undang-undang yang pada waktu itu ditandatangani dan disetujui bersama oleh DPR bersama Pak Ginanjar. Enggak, cabut aja tuh undang-undang. Loh, kan orang sudah terikat sebelumnya undang-undang. Di situ disebut, sebentar. Di kontrak itu, di MOU itu disebutkan undang-undang, meskipun undang-undang dicabut tidak berlaku bagi Freeport. Ada, Pak. Itu Pak Ginanjar dulu yang buat. Iya, itu berjalan sampai sekarang. Saya ketika Sudirman Said itu dikritik rame-rame, gimana Anda kok bisa melakukan itu, merugikan rakyat. Dia ketemu saya, Pak, ini undang-undangnya. Ini hasil kesepakatan DPR dan pemerintah. Ada tanda tangan Pak Ginanjar waktu itu. Saya punya dokumennya. Nggak bisa dicabut, Pak. Seperti Bapak sudah beli lalu cabut, berlaku ke yang lain, bukan ke Bapak. Karena dia berdasar undang-undang yang sah waktu itu. Nah ini persoalan kita, Pak. Ada hukum-hukum yang menyandera kita sampai sekarang karena kejahatan jabatan di masa lalu. Kalau Malaysia bertahan, Indonesia ambruk. Pak, saya di panggung kekuasaan saat itu. Saya satu-satunya manusia yang menolak untuk pinjaman IMF dan dari Washington dicairkan. Satu-satunya. Ini sejarah, Pak. Saya tidak sedang menunjukkan siapa saya. Buku saya lengkap soal ini, Pak. Tentang sejarah bagaimana Indonesia ditindas. Betapa Indonesia begitu banyak pengkhianatnya. Termasuk yang namanya mereka yang bergelar, maaf ya, subhanallah, astagfirullah, yang bergelar kiai. Sekali lagi yang bergelar kiai sekalipun, saya tahu siapa. Buku saya menceritakan itu, bangsa terbelah. Sebagian orang tidak saya sebut, tapi dialah yang antara lain kaki tangan pengkhianat. Dipukullah Indonesia 97, ambruklah Indonesia, habis ngakar-karuan. Dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono lewat 2507 yang menterinya bernama Mari Elka Pangestu. Maaf saya sebut satu persatu karena ini yang harus dibongkar siapa sesungguhnya manusia yang harus bertanggung jawab untuk kemudian Indonesia porak-poranda. Anggota DPR nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya masih bercokol di sana. Nggak bakal bisa bikin apa-apa. Disinilah kemudian saya membagi dua masalah. Ketika kita bicara bagaimana merekatkan masyarakat Indonesia. Saya ingat betul 97, 98, 99 ketika reformasi berjalan. Salah satu statement yang saya buat adalah ketika Indonesia disusupi habis-habisan oleh Madeleine Albright dan Bill Clinton, salah satunya adalah saya melihat betapa sejumlah anak Indonesia bersedia menjadi pengkhianat. Ridwan Saidi membuktikan siapa nama-nama itu. Ada orang besar yang uangnya kurang. Ada Pak orang besar tapi duitnya kurang. Iya, ada orang besar yang duitnya kurang. Yang lebih repot adalah banyak orang kerdil yang uangnya banyak. Siapa itu Pak? Koruptor. Nah, ini kalau kita lihat nih hal yang menarik. Jadi
Ada orang besar yang uangnya kecil, sedikit gitu ya. Ada orang kecil, bukan orang kecil biasa, orang kerdil hatinya tapi uangnya banyak. Berhati-hati bahwa sebagai orang percaya kita harus menjaga integritas kita soal keuangan. Nah, soal yang menarik adalah dari mana kita tahu bahwa seseorang itu orang besar apa tidak? Banyak yang berkata bahwa kalau orang besar itu duitnya banyak, Pak. Enggak. Orangnya pinter, Pak. Belum tentu. Orangnya itu pokoknya punya jabatan tinggi. Oh, masih dipertanyakan. Orang besar adalah orang yang memperhatikan generasi berikutnya. Orang besar adalah orang yang memperhatikan generasi berikutnya. Aku berharap masyarakat yang lain nggak takut juga buat menyuarakan kebenaran. Jangan karena kalian melihat papa aku ditahan karena dia sedang menegakkan keadilan, kalian juga jadi takut buat menegakkan keadilan. Justru kalian harus lebih berkoar-koar dan lebih lantang lagi untuk menyuarakan kebenaran. Seperti papa aku contohnya. Dia walaupun ditahan, sekarang dia tidak stres atau depresi apapun itu. Justru dia malah makin mentalnya itu masih kuat. Dia di sana tetap berjuang juga. Jadi di sini kita juga harus berjuang untuk negara kita di sini. Negara ini dalam kondisi yang rawan terhadap fitnah, perpecahan, dan pemerasan. Yang namanya kejahatan itu ya sepertinya tidak ada suatu empati atau tenggang rasa kepada manusia. Maka sesuai tanggung jawab saya di dunia ini mengupayakan dan memberitakan kebaikan, walaupun kita tidak ada manusia yang sempurna ya, sesuai dengan levelnya masing-masing. Namun apa yang di mata Tuhan itu berbeda dengan di mata manusia. Lebih baik kita memperjuangkan kebaikan daripada kita berdiam diri saja dan nanti generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu kita akan mengalami suatu kondisi yang lebih buruk. Lebih baik kita menyuarakan dan memperjuangkan kebaikan daripada menambah dosa, menambah petaka dan musibah di dunia ini. Hukum karma itu selalu berlangsung ya, selalu ada di alam ini, itu sudah menjadi sesuatu yang alami, hukum karma. Bila kita menabur kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan, bukan hanya pada diri kita yang menerima, tetapi nanti anak cucu kita juga akan menerima kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha sadar memperjuangkan kebaikan sesuai dengan kemampuan dan potensi diri kita masing-masing.